Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Getzi. Selamat siang Sivitas Akademika Politeknik Negeri Batam, dan selamat datang di acara podcast Bincang-Bincang Getzi 2024 dengan saya Afifah Ramadhani sebagai host pada hari ini, dan ditemani oleh rekan saya Nabila Syakina. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber luar biasa kita nih, yaitu Ibu Hadiana Prahita Rahayu, SH. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak Afifah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau merupakan alumni dari Politeknik Negeri Batam yang saat ini berprofesi sebagai advokat di instansi Dian Harapan Lau atau Yayasan Perdalisa. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sering terabaikan namun sangat relevan nih, yaitu diskriminasi kesetaraan gender dalam lingkungan pendidikan. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Nabila. Terima kasih buat Kakak Viva. Benar sekali nih Kak, diskriminasi gender merupakan isu yang terus berkembang dan meluas dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun dunia semakin maju dan teknologi dan pemahaman sosial, diskriminasi berbasis gender ini masih sering penghalang bagi tercapainya keadilan dan kesetaraan. Hal ini juga terjadi pada dunia pendidikan nih Kak. Wah, menarik sekali ya Kak. Jadi meskipun pendidikan ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai kesetaraan, justru pada sektor ini diskriminasi dalam pendidikan masih sering terjadi nih Kak. Benar sekali nih Kak. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber terbaik kita, Ibu Hadiana Prahita Rahayu, mengenai diskriminasi gender pada dunia pendidikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, kami ingin mengetahui terlebih dahulu apa definisi diskriminasi gender menurut pandangan Ibu ini. Oke, Mbak Nabila. Iya. Oke. Ya, kalau kita bicara soal diskriminasi, ada tuh kita punya Permendikbud terbaru ya, yang awalnya tadinya Permendikbud PPKS. Oktober kemarin kita ubah nih jadi Permendikbud PPKPT. Di situ udah disebutin sih sebenarnya soal diskriminasi dan anti intoleransi itu satu pasal tuh bareng. Nah, diskriminasi itu secara singkatnya sebenarnya adalah perlakuan yang berbeda. Penyebabnya bisa macam-macam. Nah, kalau kita spesifik bicara diskriminasi gender, yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan gender. Biasanya dalam hal ini yang gender minority atau gender yang dianggap lebih lemah, dalam hal ini biasanya perempuan, itu biasanya mendapatkan peminggiran atau perlakuan yang berbeda, atau ketika misalkan dipilih dia lebih diabaikan, itu biasanya begitu. Secara umum demikian. Pada dasarnya itu adalah perlakuan yang berbeda ya, karena spesifik gendernya. Gitu. Selanjutnya, apa saja sih bentuk diskriminasi gender yang paling umum dan terjadi di lingkungan pendidikan, Bu? Oke. Ini karena kebetulan Politeknik Negeri Batam juga jurusannya paling banyak teknik ya. Iya, benar sekali. Teknik itu secara umum sih biasanya dianggap sesuatu yang lebih maskulin gitu. Jadi dianggapnya biasanya ranahnya laki-laki. Iya. Makanya secara global pun kita biasanya sudah membahas soal gender in STEM. Iya. Itu science, technology, engineering, dan matematika ya. Jadi biasanya secara umum nih kalau di teknik, khususnya kalau misalnya kadang kayak teknik mesin atau elektro, perempuan itu dianggap jenis kelamin yang lebih lemah. Iya, lebih berat. Sehingga biasanya dianggap udahlah kerjanya di kantor aja. Benar sekali. Jadi jarang misalkan ketika kita misalkan yang paling banyak terjadi kalau di lingkungan perkuliahan itu biasanya saya harap tidak terjadi politeknik, tapi masih ada ketika kita ada seleksi mahasiswa baru biasanya. Ketika nilainya sama, mungkin nilai tes masuknya sama, tapi dilihat gendernya ada yang perempuan dan laki-laki, biasanya kursinya didulukan ke yang laki-laki, itu bisa terjadi. Atau misalkan pada promosi-promosi jabatan, tidak hanya terjadi di mahasiswa, mungkin di Ormawa, tapi juga di Civitas Akademika ya, misalkan di dosennya, kemudian di warga kampus lainnya seperti staff, kemudian laborat, begitu. Itu juga biasanya karena laki-laki dianggap secara umum lebih mampu memimpin, akhirnya laki-laki yang didulukan. Itu yang sering terjadi.
Menurut Ibu, siapa saja sih pihak-pihak yang rentan mengalami diskriminasi gender di lingkungan pendidikan dan apa sih Bu faktor yang menyebabkan mereka lebih rentan? Oke. Kalau kita bicara pihak yang rentan sejauh ini, karena yang dianggap lebih lemah adalah perempuan, Iya. sejauh ini adalah perempuan. Tapi kalau kita bicara soal pihak rentan, kita nggak bisa lepas dari gender minority Iya. lainnya. Nggak bisa kita kesampingkan kelompok-kelompok lain yang juga memiliki kerentanan yang berbeda ya. Kalau kita bicara mungkin nanti yang mau tahu lebih banyak bisa belajar tentang interseksionalitas. Secara umumnya adalah perempuan, tapi laki-laki juga bisa mengalami diskriminasi, khususnya jika laki-laki yang dianggap memiliki ciri fisik yang lebih feminim, misalkan bentuk badannya lebih kecil, gitu. Itu juga sebenarnya sama rentannya dengan perempuan. Atau misalkan, dan kalau kita bicara perempuan sendiri pun ada lapisan-lapisan kerentanannya yang berbeda-beda. Itu yang tadi kita bilang interseksionalitas. Misalkan sama-sama perempuan tapi ternyata dari agamanya minoritas, dia akan memiliki tingkat kerentanan yang lebih rentan lagi dibanding yang agamanya di mayoritas. Atau dia memiliki keterbatasan fisik, itu juga menjadi kerentanan sendiri gitu. Baik, apa dampak dari diskriminasi terhadap individu yang mengalaminya? Oke. Kalau untuk individunya tentu akhirnya ada perasaan minder. Yang jelas ada tekanan psikis ya. Akhirnya ada perasaan minder, ada perasaan terkucilkan. Kemudian kalau misalkan ini berlarut-larut juga bisa menjadi gejala awal untuk penyebab menjadi depresi. Apalagi mental health-nya juga terdown ya Bu. Iya, pastinya kan khususnya manusia beda-beda ya. Iya, benar sensitivitas orang itu juga beda-beda. Kalau misalkan dia lebih sensitif terhadap pengaruh lingkungan, bisa menjadi penyebab yang pemicu yang besar untuk itu tadi adanya depresi. Kemudian kemungkinan yang paling buruk, semoga tidak terjadi di Poltek tapi sudah pernah terjadi di lingkungan kampus lain. Ini menjadi penyebab untuk terjadinya bunuh diri. Iya, benar. Gitu. Semoga nggak terjadi di sini. Khususnya itu kalau masuk ke dalam, artinya dia merepresi dirinya. Tapi yang sebaliknya pun, kalau misalkan itu terjadi menjadi penyebab perilaku agresif juga bisa. Akhirnya dia menjadi lebih agresif ke lingkungan sekitar, atau kemudian menyebarkan narasi dan frasa yang tidak mengenakkan keluar, sentimen negatifnya berimbas keluar, sehingga berpengaruh terhadap ada pihak ketiga lain. Itu bisa jadi juga menyebabkan kekerasan yang tambahan di luar yang karena dia mengalami kekerasan tadi gitu kan. Akhirnya dia juga bisa menjadi pelaku. Benar sekali. Oke. Bagaimana peran undang-undang dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi diskriminasi gender di lingkungan pendidikan? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia kan negara hukum ya, dan di negara kita kalau belum dikodifikasi dalam peraturan, artinya belum menjadi tindak pidana lah istilahnya, atau perbuatan yang dilarang. Tapi ketika sudah ada dasar hukumnya, itu menjadi landasan hukum untuk bagaimana kita mengelola dan menata hidup yang lebih baik gitu kan. Dalam hal ini kalau aturannya di lembaga perguruan tinggi sendiri, selain kita tuh sebenarnya sudah punya produk hukum yang progresif ya. Di awal itu ada UU TPKS yang sebenarnya juga lebih telat dibanding Permendikbudnya. Permendikbudnya sudah duluan gitu ya. Permendikbud PPKS kemarin sudah keluar di tahun 2021, itu di nomor 30. Itu sudah mengkodifikasi ada 21 jenis kekerasan seksual. Nah, ini di tahun ini, di Oktober kemarin itu direvisi tuh. Jadi di Permendikbud 55 ya tahun 2024. Jadi jenis kekerasannya tidak hanya kekerasan seksual tapi sudah digabung dengan kekerasan yang lain. Artinya ini sudah lebih terintegrated dan harapannya bisa menjadi landasan untuk kehidupan
warga kampus yang lebih sinergis dan lebih ini ya, lebih setara lah dan lebih inklusif itu sih. Oke. Bagaimana keterkaitan diskriminasi gender ini dengan pengalaman dalam nilai-nilai Pancasila dan undang-undang? Dan apa sih Bu strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh sekolah pemerintah? Oke. Kalau nilai-nilai Pancasilanya tentu aja di pasal 28 itu kita 28 UUD 45 Undang-Undang Dasar banget ya, yang induknya segala undang-undang udah disebutkan bahwa kita itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan di hadapan negara. Kemudian di pasal kelima juga itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi seluruh rakyat yang bergender laki-laki gitu kan. Berarti kan artinya apapun gendernya, apapun sukunya, kemudian apapun agamanya memiliki kesempatan yang sama seharusnya di hadapan hukum untuk memiliki kesempatan untuk mengakses sumber daya, kemudian untuk mengembangkan potensi hidup. Itu ada 3 hal dasar yang menjadi hak asasi manusia. Indonesia sendiri kan juga sudah meratifikasi CEDAW ya. Iya, benar sekali. Dan ini sebenarnya makin kesini kesadarannya makin baik. Jadi kalau dihubungkan dengan nilai-nilai bernegara, tujuannya itu sebenarnya bukan hanya mau membela perempuan kok. Tapi memang ada goal yang lebih jauh lagi. Tidak hanya Indonesia sebagai negara, tapi juga Indonesia sebagai warga dunia. Karena sudah terbukti ketika negara itu tingkat kesetaraan gendernya lebih baik, kesejahteraan rakyatnya secara umum lebih baik. Dan ini yang berusaha kita harapkan dan mulai diimplementasi dari organisasi-organisasi terkecil ya. Dari rumah tangga, dari keluarga dibudayakan, kemudian dari lingkungan sekolah juga dibudayakan, dan di institusi kantor lainnya. Yang bisa dilakukan di institusi pendidikan sebenarnya ya ini tadi, karena ini sebenarnya kan mulai dibangun dari budaya. Patriarki dan marginalisasi perempuan itu kan sebenarnya juga berakar di budaya kita. Nah saatnya kalau ketika kita sudah sadar, ya sama-sama kita mulai sebarkan juga gitu kesadaran kita kepada yang lain. Pihak-pihak yang berwenang di kampus bisa sama-sama membangun kolaborasi untuk membentuk suatu budaya kampus yang lebih inklusif. Gitu. Menurut Ibu, apa saja tips dan solusi untuk mencegah diskriminasi gender terjadi khususnya di lingkungan pendidikan? Tips dan triknya. Tipsnya sebenarnya mulai dari diri sendiri. Iya, benar sekali. Kalau kita udah sadar, maka jangan berhenti di kita. Bantu sebarkan juga ke teman-teman yang lain. Karena gerak sendirian nggak mungkin. Kita akan lebih efektif untuk gerak bersama. Dan gerak bersama ini artinya nggak hanya perempuan, tapi seluruh warga kampus apapun gendernya. Karena ketika kita bicara soal emansipasi perempuan, itu bukan mau mengistimewakan perempuan, tapi dalam hal perempuan dan laki-laki sama-sama bisa bersisian, saling bersinergi. Harapannya itu, bukan mau dieksklusifkan. Jadi tips dan triknya ya, kalau bisa budaya ini dibangun sama-sama kesadarannya. Jangan ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya ini sebenarnya meminggirkan perempuan di satu sisi, tapi juga kadang yang kita lupa ketika kita mau memperjuangkan kesetaraan gender, kadang-kadang akhirnya ada yang timbul sinisme nih ke laki-laki. Nah, itu kan sebenarnya akhirnya tidak produktif ya. Benar sekali. Akhirnya timbul pertentangan nih antar gender. Nah, baiknya sih kesadarannya sama-sama dibangun, dan kesadaran yang dibangun adalah kesadaran kolaboratif. Supaya sama-sama perempuan dan laki-laki bisa saling bersinergi maju. Bisa sama berarti. Ya. Oke. Apa harapan Ibu kepada para penonton mengenai diskriminasi gender di lingkungan pendidikan? Tadi sih sebenarnya udah disebutin sama ya. Mulai dari kita dan mulai dari yang lingkungan terkecil. Kalau misalkan adik-adik sekarang ini di satu project base, maka berlakulah yang baik, memperlakukan partner kerja dengan
cara yang baik dan bermartabat dan tidak melihat apa gendernya gitu kan. Pembagian tugas juga dilakukan dengan adil dan sesuai kemampuan masing-masing. Oke, kemudian kalau misalkan di Ormawa juga di tingkat yang lebih besar, kita bisa membangun budaya baru. Misalkan kalau dulu yang biasanya pegang uang katanya perempuan gitu ya, perempuan ditaruh di bendahara gitu kan. Atau biasanya di sosmasnya, nanti bagian yang kayaknya lebih banyak fisiknya laki-laki, itu mulai sering terjadi, Bu. Nah, makanya kan ketika kita sudah sadar, oh sebenarnya potensi orang beda-beda. Jangan dilihat ketika rekrutmen Ormawa juga jangan dilihat dari gendernya, tapi benar-benar harus dilihat nih satu persatu secara pribadinya potensinya di mana. Mulai dari kita sih sebenarnya. Kemudian kita mungkin kalau masih adik-adik mahasiswa kan hanya bisa memantau ya, harapannya juga itu dilakukan sampai di level manajemen, pemilihan dan promosi ketua prodi misalkan, kemudian kajur juga itu dilihat dari potensinya, bukan dari gendernya. Ya seperti itu sih. Baiklah, tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih kepada Ibu Hadiana yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang kita bagikan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan terkait isu diskriminasi gender, khususnya di lingkungan pendidikan nih, Kak. Wah, betul sekali nih, Kak. Namun sangat disayangkan sesi bincang-bincang kita telah berakhir sampai di sini. Wah, pembicaraan kita hari ini menarik sekali ya, Kak. Benar sekali nih, Kak. Nah, semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita dan para pendengar lebih aware lagi nih terkait diskriminasi gender di lingkungan pendidikan. Baik, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Nabila Syakina dan rekan saya dan saya Afifah Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.